Halo penduduk bumi sekalian, bagaimana kabar kalian? Nah, dalam kesempatan kali ini kita kembali dengan pertanyaan. Pernah nggak sih kita merasa heran kenapa perempuan bisa ngobrol berjam-jam tanpa kehabisan bahan? Entah itu lewat telepon, nongkrong bareng, atau bahkan saat chattingan di WhatsApp. Rasanya selalu ada saja cerita yang bisa diceritakan kembali, detail demi detail, sampai terkadang lawan bicara merasa bingung harus menanggapi bagaimana lagi, karena tidak ada celah untuk menanggapi saking detailnya cerita tersebut. Sementara di sisi lain banyak laki-laki cenderung singkat dalam berbicara, to the point, bahkan kadang jawabannya cuma iya, oke, tidak, tanda like seperti ini. Nah, apakah ini sekedar sebuah stereotip yang dibesar-besarkan atau memang ada penjelasan psikologinya yang secara ilmiahnya gitu? Mari kita bahas. Kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari, gaya komunikasi perempuan itu memang terlihat lebih panjang, lebih bertele-tele, lebih detail, dan seringkali penuh ekspresi emosional, bahkan memperagakan apa yang terjadi. Mereka bisa menceritakan apa yang terjadi dari awal sampai akhir, lengkap dengan siapa yang hadir, apa yang dikatakan, bagaimana perasaan mereka masing-masing, bahkan sampai detail warna baju yang dipakai oleh masing-masing orang yang hadir di saat itu. Sementara laki-laki ketika bercerita langsung kepada intinya atau potongan singkat dari cerita tersebut tanpa tahu detail yang kecilnya. Fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan karena memang para psikolog sudah lama menelitinya. Salah satu penelitian yang sering dibicarakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Deborah Ten, seorang profesor linguistik dari Amerika, yang menjelaskan bahwa bahasa bagi perempuan itu bukan sekedar alat tukar informasi, melainkan itulah cara mereka membangun koneksi dengan orang lain. Dengan bicara panjang lebar, perempuan merasa bisa lebih dekat dengan orang lain, merasa lebih dipahami, dan tentu saja lebih didukung. Sedangkan bagi banyak laki-laki, fungsi bahasa itu seringkali berbeda ya. Mereka lebih cenderung menggunakan kata-kata sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang praktis. Misalnya menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, atau hal-hal yang digunakan dengan kata-kata. Menyuruh, ya, memanggil, dan sebagainya. Alatlah digunakan seperti itu. Jadi di sini sudah terlihat perbedaan mendasar. Perempuan berbicara untuk menghubungkan emosinya dengan orang lain, laki-laki berbicara untuk menyelesaikan masalahnya. Selain faktor cara pandang dan psikologi, ada juga faktor biologis yang membuat perempuan cenderung lebih ekspresif. Sebuah penelitian dari University of Maryland itu menemukan bahwa perempuan menghasilkan lebih banyak protein FOXP2, ya, namanya FOXP2, yang berhubungan dengan kemampuan verbal. Secara singkatnya teman-teman, bagian otak yang mengatur fungsi bahasa pada perempuan itu lebih aktif dibanding laki-laki, sehingga mereka secara alaminya memang lebih nyaman mengekspresikan diri lewat kata-kata. Artinya kecenderungan untuk bicara lebih banyak itu bukanlah sebuah kelemahan atau kebetulan atau stereotip dari masyarakat, melainkan itu memang struktur bagian otak mereka. Begitulah mereka diciptakan, ya, instalasi dari Tuhannya sudah seperti itu. Nah, psikologi klinis juga menambahkan perspektif yang menarik ya. Berbicara bagi perempuan itu adalah salah satu cara untuk melepaskan emosi mereka. Misalnya ketika mereka seharian menghadapi tekanan di tempat kerja atau urusan rumah tangga, mereka akan merasa lega setelah menceritakan detail apa yang mereka alami hari itu kepada sahabat atau bahkan ke pasangan mereka. Kata-kata menjadi semacam kataris atau penyalur beban kehidupan mereka, cara untuk membuang beban dalam pikiran. Inilah mengapa setelah ngobrol panjang lebar, mereka biasanya merasa lebih plong, lebih berenergi, bahkan serasa sembuh dari semua kesakitan di hari itu. Sementara banyak laki-laki memilih untuk diam dan menyendiri, atau bahkan langsung mencari solusi praktis tanpa perlu cerita panjang.
Tapi tidak hanya faktor psikologi dan biologi ya, faktor budaya juga sangat berperan ya, bagi kemampuan verbal ini. Sejak kecil anak perempuan itu sering diajarkan untuk mengekspresikan perasaan mereka secara langsung. Kalau sedang sedih atau sedang murung, orang tuanya bisa berkata, ayo ya ceritakan ke mama apa yang dipendam. Jangan dipendam, aduh nangis aja nggak apa-apa. Seolah nangis bagi perempuan itu wajar-wajar saja. Sementara anak laki-laki sering menerima pesan yang berbeda. Ketika mereka sedih, mereka dilarang nangis. Oh jangan cengeng, jangan cemen gitu, jangan lemah, jangan banyak omong. Pola asuh ini membuat perempuan terbiasa menjadikan kata-kata sebagai alat utama. Mereka lebih luas dalam mengelola kata-kata mereka, melampiaskan emosi. Sementara laki-laki justru cenderung menahannya. Lalu apa dampak dari semua ini? Tentu ada sisi positif dan sisi negatifnya ya. Di sisi positif, perempuan lebih mudah membangun jaringan sosial yang kuat. Mereka punya kemampuan untuk mendengarkan dan berbagi cerita yang membuat hubungan emosional itu lebih dalam. Inilah yang menjelaskan kenapa pertemanan perempuan sering terlihat begitu akrab, penuh dukungan dan saling memahami. Bahkan ada yang bertahan sampai bertahun-tahun. Namun ada juga sisi negatifnya. Bagi sebagian orang, gaya bicara yang terlalu panjang itu bisa dianggap sebagai cerewet atau berlebihan. Padahal kalau dilihat dari kacamata psikologi tadi dan dari kacamata biologisnya, itu hanyalah bentuk kebutuhan komunikasi yang berbeda dan bagian dari mereka diciptakan. Lucunya, hal ini sering menjadi bahan humor dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah panggilan telepon antara dua orang perempuan yang membahas bahasan yang kecil, yaitu baju apa yang kita pakai besok, itu bisa berlangsung selama 1 jam penuh hanya untuk membicarakan hal kecil tersebut, memutuskan baju apa yang akan kita pakai ke acara besok atau rencana untuk belanja ke satu tempat. Sementara laki-laki biasanya menyelesaikan pembicaraan dengan temannya dalam waktu yang cukup singkat, bahkan terkadang 1 menit. Dua dunia komunikasi yang berbeda ini tapi sama-sama punya nilai yang penting. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal kita tadi, kenapa itu perempuan suka bicara? Jawabannya adalah itu kombinasi dari faktor biologis mereka, faktor psikologi dan faktor budaya. Bagi perempuan, bicara bukan sekedar aktivitas, tapi cara membangun hubungan, melepaskan emosi dan merasa lebih dekat dengan orang lain. Itulah mengapa membatasi atau bahkan meremehkan gaya komunikasi perempuan hanya dengan label cerewet jelas tidak adil, teman-teman sekalian. Karena kita lihat tadi itu adalah banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi lain kali kalau ada perempuan yang banyak cerita, jangan langsung kesal atau menuduhnya dramatis. Bisa jadi itu adalah caranya untuk merasa lebih baik dan terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, menurut kalian apakah benar perempuan itu lebih suka bicara? Atau sebenarnya laki-laki pun juga suka bicara, namun dengan gaya yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe untuk video menarik, untuk mendukung saya membuat video menarik lainnya. Ciao.